Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaidah, dalam Islam, haid adalah masa di mana seorang perempuan sedang dalam keadaan tidak suci atau kotor. Saat haid, perempuan diharamkan untuk melakukan sejumlah ibadah seperti sholat, puasa, berhaji, dan membaca Al-Quran. Meski demikian, masih ada beberapa amalan yang bisa dilakukan muslimah yang sedang haid. Dengan melakukan amalan-amalan ini, ia tetap menegakkan ibadah dan dekat dengan Sang Pencipta. Amalan ketika haid ini bisa dilakukan tanpa sunnah dan perintah Allah. Berikut ini adalah beberapa amalan ketika haid yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu berzikir. Zikir merupakan amal ibadah yang dianjurkan untuk siapapun dan bisa dilakukan kapanpun. Bahkan ini bisa menjadi amalan yang bisa dilakukan oleh perempuan ketika haid. Perempuan tersebut bisa mengucapkan berbagai kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lainnya sebagai amalan ketika haid yang memberi keberkahan. Keutamaan berzikir juga bisa dilakukan untuk memohon pengampunan kepada Allah dengan beristighfar dan bertaubat. Para fuqaha atau ahli fikih sepakat bahwa 3 poin ibadah yaitu istighfar, zikir, dan doa tidak disyaratkan yang melakukannya harus dalam keadaan suci dari hadas baik hadas besar maupun hadas kecil. Oleh karena itu, ini bisa menjadi amalan ketika haid yang dilakukan oleh kaum perempuan. Meskipun berhadas besar, tidak ada larangan baginya untuk beristighfar, zikir, dan berdoa sepanjang waktu selama mampu. Walaupun tidak boleh melaksanakan sholat wajib, tetapi zikir dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya tentu tidak dilarang. Yang kedua, berdoa. Sama dengan berzikir, berdoa bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Doa bisa juga mengandung ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi amalan ketika haid yang mulia. Karena berdoa adalah hal yang Allah perintahkan setiap saat dan bisa dilakukan kapanpun. Perempuan yang sedang dalam keadaan junub diperbolehkan membaca doa apa saja, karena tidak masuk dalam larangan saat haid. Saat haid, perempuan masih bisa mengamalkan doa harian seperti Al-Matsuran yang merupakan kumpulan doa harian yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mendengarkan Al-Quran. Amalan ketika haid yang penuh pahala selanjutnya adalah mendengarkan lantunan Al-Quran. Meski tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, perempuan yang haid tetap dianjurkan untuk mendengarnya. Dengan tetap mendengar lantunan ayat suci, hati akan merasa selalu dekat dengan Allah. Terkait dengan ini, ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku saat aku sedang haid dan dia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meski masih ada perdebatan antara boleh atau tidaknya memegang atau mendengarkan Al-Quran, ada baiknya untuk tidak meninggalkan seluruhnya. Sebab Al-Quran merupakan pegangan umat muslim yang tidak boleh dilupakan. Jadi jalan keluar yang baik adalah dengan mendengarkannya. Yang keempat, mendengarkan tausiah dan menuntut ilmu. Perempuan haid diperbolehkan mendatangi kajian-kajian keagamaan, baik untuk mendengarkan tausiah, menambah keimanan, serta menuntut ilmu. Seluruhnya akan menjadi amalan ketika haid yang selain mendatangkan pahala, juga menambah keilmuan bagi perempuan meski sedang haid.
Imam Muslim mencatat hadis tentang keutamaan orang yang sedang mencari ilmu, yakni barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan menuju surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Selain mendengarkan tausiah secara langsung ke majelis ilmu, mendengarkan tausiah sebagai amalan ketika haid juga bisa dilakukan dengan mendengarkan di radio, menontonnya di televisi, atau streaming di halaman internet, serta keilmuan yang luas, tanpa harus terpatok pada ilmu keagamaan. Yang kelima yaitu bersedekah. Amalan ketika haid selanjutnya adalah bersedekah. Memperbanyak sedekah bisa dengan berbagai cara, mulai dari memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, hingga hanya menebar senyuman kebaikan kepada orang lain. Sedekah bisa dimulai dari sedekah yang mudah dilakukan dahulu. Dalam hal bersedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyerukan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Wahai kaum perempuan, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum perempuanlah yang paling banyak menjadi penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan berikanlah infak di jalan Allah, dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang keenam, bersilaturahmi. Bersilaturahmi menjadi salah satu amalan ketika haid yang paling mudah dilakukan. Salah satu hikmah silaturahmi dengan mengunjungi saudara, teman, dan kerabat bisa menambah pahala dan membuka pintu rezeki sesama umat. Yang ketujuh, menghadiri pelaksanaan hari raya. Perempuan haid boleh dan bahkan dianjurkan menghadiri pelaksanaan salat hari raya. Hanya saja tidak boleh ikut melaksanakan sholat. Ini akan menjadi amalan ketika haid yang tetap mendatangkan pahala meski terbatas karena hanya sebatas menghadiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segenap perempuan tua, gadis, dan perempuan-perempuan yang sedang haid keluar rumah, hendaknya mereka menghadiri amal kebaikan dan ikut berdoa dengan orang-orang beriman. Untuk perempuan-perempuan yang haid, hendaknya menjauhi tempat sholat." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, melayani keperluan suami. Selama bukan untuk berhubungan intim, istri yang sedang haid tetap harus melayani keperluan suami sehari-hari. Ini termasuk amalan ketika haid yang bagus karena bukan hanya mendatangkan pahala, tapi juga memenuhi kewajiban terhadap suami. Istri yang baik tentu harus memenuhi kebutuhan suaminya karena merupakan kewajibannya, mulai dari bangun tidur, kebutuhan makan, persiapan sebelum bekerja, hingga suami kembali lagi ke rumah yang disambut dengan senyuman. Namun, jika haid terlalu sakit, lakukan hal yang bisa dilakukan sebisanya. Dan yang kesembilan, berbuat baik kepada sesama. Cakupan amal salih sangat luas. Salah satunya adalah berbuat baik terhadap sesama. Melakukan perbuatan baik terhadap sesama manusia adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga dapat meningkatkan silaturahmi dan toleransi. Misalnya, salah satu amalan ketika haid sebagai bentuk perbuatan baik adalah memberi makanan untuk orang yang akan berbuka puasa. Ada pahala utama bagi orang-orang yang menyediakan hidangan atau iftar untuk orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun." Hadis riwayat At-Tirmizi. Agar tidak kehilangan sumber pahala meski memiliki keterbatasan,
Hendaknya amalan ketika haid tersebut dilakukan sepenuh hati dengan mengharap ridho ilahi, sehingga apapun kebaikan yang dilakukan akan tercatat sebagai amalan yang baik. Itu dia 9 cara beribadah untuk perempuan yang sedang haid menurut Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.